Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas tentang masa depan guru honorer antara janji dan realita. Ribuan guru honorer di Kabupaten Sukabumi turun ke jalan pada 30 Januari 2025 lalu untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka rasakan dengan seragam putih hitam dan ikat kepala bertuliskan "Tolak Paruh Waktu". Mereka berbondong-bondong menuju ke gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Teriakan mereka menggema di udara, menyuarakan satu tuntutan yang jelas: kejelasan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu. Bagi mereka, menjadi guru honorer bukan sekedar pekerjaan, melainkan bentuk pengabdian kepada pendidikan. Namun, realitasnya, pengabdian tersebut seringkali diabaikan oleh sistem. Gaji minim, tidak ada jaminan sosial, dan ketidakpastian status kepegawaian menjadi masalah klasik yang harus menghantui. Kini, ketika kesempatan untuk menjadi P3K terbuka, justru skema paruh waktu yang ditawarkan. Rasa kecewa dan frustasi ini akhirnya memuncak dalam aksi tersebut. Tidak hanya tuntutan yang disampaikan, tetapi juga kemarahan yang diluapkan. Bahkan, seorang anggota DPRD merasa tersinggung ketika massa meneriakkan Dewan Pengkhianat Rakyat. Insiden ini memperlihatkan bagaimana ketegangan antara pemerintah dan guru honorer semakin memanas, menandakan bahwa persoalan ini jauh dari kata selesai. Namun, pertanyaannya, apakah aksi ini akan membawa perubahan nyata ataukah hanya menjadi catatan sejarah lain dari perjuangan panjang guru honorer yang terus berulang tanpa kepastian? Ketimpangan status. Masalah guru honorer di Indonesia bukanlah hal baru. Selama bertahun-tahun, mereka menghadapi ketidakpastian status, gaji yang jauh dari layak, serta minimnya perlindungan kesejahteraan. Seharusnya, kebijakan P3K menjadi solusi untuk memperbaiki nasib mereka. Namun, kenyataan di lapangan justru menambah permasalahan baru, terutama dengan diterapkannya skema paruh waktu. Guru honorer yang termasuk dalam kategori R3, yakni mereka yang telah lama mengabdi tanpa belum diangkat menjadi ASN, merasa bahwa kebijakan ini sangat tidak adil di beberapa daerah. Guru honorer bisa langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu, sementara di Kabupaten Sukabumi, mereka hanya diberikan opsi paruh waktu dengan hak yang lebih terbatas. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa status guru honorer bisa berbeda antara daerah, padahal tugas dan tanggung jawab mereka sama. Selain itu, sistem perekrutan P3K juga masih menyisakan banyak persoalan. Proses administrasi yang berbelit, kurangnya transparansi dalam seleksi, serta minimnya kuota pengangkatan menjadi kendala utama. Guru-guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi justru harus bersaing dengan tenaga pendidik yang baru masuk dalam sistem. Padahal, pengalaman dan dedikasi seharusnya menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan kelayakan seorang untuk diangkat menjadi P3K. Lebih jauh, persoalan pendanaan juga menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah daerah kesulitan mengakomodasi tuntutan guru honorer. Selama ini, gaji guru honorer banyak bergantung pada dana bantuan operasional sekolah, BOS, yang jumlahnya terbatas dan seringkali tidak cukup untuk membiayai kebutuhan pendidikan secara menyeluruh. Sementara itu, pemerintah pusat juga belum memberikan solusi konkret untuk memastikan bahwa seluruh guru honorer mendapatkan hak yang sama dalam proses pengangkatan P3K.
Ketidakjelasan ini yang akhirnya memicu aksi protes besar-besaran. Guru honorer tidak hanya menuntut perubahan, tetapi juga menolak kebijakan yang dinilai diskriminatif dan tidak berpihak kepada mereka. Jika masalah ini tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin gelombang aksi yang lebih besar akan terjadi, dan ketidakstabilan dalam dunia pendidikan pun semakin tak terhindarkan. Perjuangan dan fakta di lapangan. Guru honorer merasa adanya ketidakadilan dalam kebijakan P3K. Guru honorer menuntut agar mereka diangkat sebagai ASN P3K penuh waktu, bukan sekedar tenaga paruh waktu dengan hak yang lebih sedikit. Mereka merasa bahwa kebijakan ini justru merugikan mereka yang telah lama mengabdi, sementara di daerah lain ada yang mendapatkan skema penuh waktu tanpa kendala. Bagaimana mungkin kami yang sudah mengajar bertahun-tahun, membangun generasi, malah dianggap seolah hanya pekerja sementara? Pendidikan itu bukan pekerjaan paruh waktu. Lalu, kenapa kami diperlakukan seperti tenaga kontrak yang bisa habis masa berlakunya? Ujar Dery Sukma, koordinator aksi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas dalam menentukan status P3K. Namun, perbedaan kebijakan antara daerah satu dan lainnya memunculkan pertanyaan besar. Mengapa tidak ada standar yang jelas dan adil bagi guru honorer di seluruh Indonesia? Lebih dari sekedar perbedaan kebijakan, masalah ini menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menata sistem kepegawaian tenaga pendidik. Jika ada daerah yang mampu mengangkat guru honorer menjadi ASN penuh waktu, mengapa daerah lain tidak bisa? Apakah ini hanya soal anggaran atau ada faktor lain yang menyebabkan guru honorer terus-menerus berada dalam ketidakpastian? Ketidakjelasan ini yang membuat para guru honorer merasa hak mereka diabaikan. Bagi mereka, perjuangan ini bukan hanya tentang kesejahteraan pribadi, tetapi juga tentang keadilan bagi seluruh tenaga pendidik yang telah berkontribusi dalam membangun masa depan bangsa. Bagaimana tanggapan DPRD dan pemerintah daerah? Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Ashar Mutawali, menyatakan akan memperjuangkan aspirasi guru honorer ke pemerintah pusat. Namun, realitasnya, kebijakan terkait P3K berada di tangan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri. Artinya, ada batasan dalam kewenangan DPRD dan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan konkret terkait status guru honorer.